Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel kita, Planter SPMMP ya, kawan-kawan ya. Pada kesempatan ini kita mau review jenis bibit dummy PNG yang ada ditanam di tempat kita bekerja ya kawan-kawan ya. Nah, dummy PNG ini sekarang statusnya TM3. Dia ditanam tahun tanam 2019 atau 6 tahun. Nah, kenapa TM3? Penjelasannya 3 tahun kita TBM di perusahaan kita kawan-kawan. Nah, 3 tahun lagi ini kita sudah panen. Berarti posisi panen sudah 3 tahun. Makanya kita sebut istilah TM3. Tanaman menghasilkan 3 tahun yang sudah berlalu panennya. Nah, saat ini kawan-kawan kita review dummy PNG ya. Nah, dummy PNG ini yang mengeluarkan perusahaannya Perdan gitu ya kawan-kawan ya, Perdan ya. Ini kita di perusahaan memang tidak dijual massal ini, kalau yang setahu saya dummy PNG ini dari Perdan, perusahaan dulu yang membelinya gitu kan, kalau di masyarakat tidak dia. Nah, untuk review produksinya kawan-kawan, audit sampai dengan bulan 8 lah kemarin yang sudah kita closing, itu sekitar 20 ton kawan-kawan, 20 ton. Nah, berarti masih ada 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 9, 10, 11, 12. Estimasi kita finish di 32 ton. Untuk tahun lalu produksinya ini 30 ton per hektar kawan-kawan, 2024. 2025 estimasi kita finish di 32 ton per hektar per tahun kawan-kawan. Nah, memang dummy PNG ini di tempat kita sangat bagus kawan-kawan kalau dia memang fase berbuahnya. Tapi kadang-kadang kalau dia kekurangan air atau musim kemarau, dia akan banyak mengeluarkan bunga jantan dia kawan-kawan. Nah, saat ini kita ya sudah melewatin itulah, di bulan-bulan sekarang ini mulai banyak buahnya. Estimasi kita di semester kedua ini produksinya naik gitu kawan-kawan dibanding dengan semester 1. Artinya 45 lah di semester 1, 55% di semester 2 gitu kawan-kawan ya. Nah, ini kawan-kawan kita hitung ya kawan-kawan, buah dummy PNG ini ya. Kita hitung dari yang merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kawan-kawan. Nah, 13 kawan-kawan, ada 2 itu bunga baru yang masih baru muncul itu kawan-kawan. Berarti 14 dia kawan, 15 dia, sama satu lagi tuh saya lihat itu yang baru muncul itu kawan-kawan. Nah, 15 tidak ada yang apa ini, bunga jantan, bunga betina semua ya kawan-kawan. Nah, ini pokok yang bagus kawan-kawan ya. Kita pertahankan songgonya minimal songgo 2 kalau kayak gini kawan-kawan ya, minimal songgo 2. Kenapa? Yang seperti saya sebelum sampaikan, songgo itu bertujuan untuk memberikan fotosintesis yang lebih maksimal gitu, diimbangi dengan pemberian jumlah pupuk. Nah, pupuk yang di sini di tempat kita bekerja, pupuknya kita rekomendasi 8 sampai 9 kilo dia kawan-kawan ya, 8 sampai 9 kilo. Pupuknya pupuk apa aja? Pupuknya urea, MOP, RP, dolomit, dan borat gitu ya kawan-kawan ya. Jadi urea ada 3,5 kg, MOP-nya 3 kilo, RP-nya ada 1,5 kg sampai 2 kilo, dolomitnya 1 sampai 2 kilo, boronnya itu 100 gram. Jadi ada yang 8 kilo dapat, ada yang 9 kilo, tergantung dengan analisa daunnya kawan-kawan. Ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita pindah ke pokok lain lagi kawan-kawan. Nah, ini dia banyak juga kawan-kawan, tapi masih baru-baru muncul dia tuh yang banyaknya. Kalau yang buah merah dan hitam kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kawan-kawan, sama yang ini. Nah, 9. Kalau yang baru muncul tadi 1, 2, 3, 4. Berarti 13 kawan-kawan. Nah, gini kawan-kawan. Kalau bisa memang sawit kita itu, atau sawit yang tempat kita bekerja itu
piringannya dan pasar pikul harus bersih ya kawan-kawan, supaya aktivitas panen, pupuk dan semprot lainnya kita itu gampang untuk memonitoringnya. Luar biasa ini kawan-kawan untuk produksi dummy PNG. Ini lagi pokoknya lain lagi kawan. Jadi kita sangat menjaga pelepah ya kawan-kawan. Kita memang minimal songgo 2, songgo 3 boleh. Kalau memang masih bisa dicuri, tapi kalau nggak bisa ya songgo 2 lah kita. Karena umur tanamannya 5-6 tahun ini masih kawan-kawan. Lihatlah kawan-kawan, buahnya luar biasa dia. Ya kawan-kawan ya. Ini rata nih kayak gini semua kawan-kawan buahnya. Varietas dummy PNG. Dummy PNG dari Verdan. Rata dia kawan-kawan, ada semua buahnya. Kita jalan ya, ini banyak ini kawan-kawan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tambah 4, 13 juga ini kawan-kawan buahnya. Terbiasa ini ya. Sama juga ini, sama juga ya kawan-kawan. Itu juga itu, ini juga 1, 2, ini baru panen kawan-kawan. 3, 4 ya kawan-kawan ya. Nah, ini agak trek, nah mungkin periode sebelumnya dia banyak. Nah, ini lagi kita kawan-kawan. Banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama ini kawan-kawan. 10 ya. Jadi sebenarnya kawan-kawan, kalau kita punya sawit ya, itu kita menyarankan untuk menanam bibit unggul gitu ya kawan-kawan ya. Supaya apa? Ya gini buahnya kawan-kawan, supaya banyak buahnya kan. Karena benih yang di kelapa sawit unggul ini atau yang bersertifikasi dari pemerintah yang melalui dibuat PT-PT, banyaklah, ada mungkin 21 perusahaan sekarang kawan-kawan yang sudah mempunyai sertifikasi bibit kan. Dia sudah jelas gitu kawan-kawan antara jantan dan betinanya, sehingga bisa kita buat beratnya dapat, OR-nya dapat. Karena kalau di perusahaan kan kita nyari minyak ya kawan-kawan ya, bukan beratnya saja atau tonasinya saja, tapi minyaknya juga kita. Kalau kayak gini kawan-kawan, ini udah berondol pun belum dipanen kalau kita kawan-kawan, masih berondol 1 kan. Dia minimal fraksi 1 kita. Artinya kalau beratnya ini kurang lebih 10 kilo, harus ada berondol 10 di bawah dia di sini biasanya. Ini belum ada kawan-kawan, jadi belum bisa dipanen karena ditinggal kan. Nah, sebenarnya periode lalu udah panen ini. Ini kan udah panen ini. Ini sekitar 2 hari yang lalu ini panen ini di sini. Tapi ini tidak diambil karena merah. Kalau di kampung udah habis lah ini kawan-kawan ya. Tapi kita kan di perusahaan kawan-kawan, kita jagalah untuk pruningnya juga kan. Nah ini songgo 2 ya kawan-kawan. Nah gini songgo 2 itu kawan-kawan maksudnya. Pelepah yang di sini ini buah ya kawan-kawan ya. Buah yang di sini tuh 2 pelepah di bawah dia untuk menahannya. Supaya apa? Supaya ini kan dapur pelepah ini saya bilang. Nah, dari sini kan dapurnya banyak makanan yang bisa dimasaknya kawan-kawan. Fotosintesis lah melalui CO2 ditambah H2O menghasilkan C6H12 tambah O6 ditambah ATP gitu ya kawan-kawan ya. Nah C6H12O6 itulah bersifat energi yang ditranslokasikan atau didistribusikan ke batang, ke akar, ke daun dan ke buah gitu. Nah terakhir ujungnya di buah. Makanya kalau over pruning dia bisa menurunkan BJR gitu kawan-kawan, dan mempengaruhi pertumbuhan bunga baru. Itunya tujuannya kawan-kawan. Bukan nggak bisa yang kayak di Malaysia itu over pruning. Saya sebenarnya antara sepakat dan nggak sepakat. Sepakatnya kalau di Malaysia mungkin ya pupuknya tahulah kawan-kawan di sana kan, mungkin sampai 12 kilo lah. Ada teman saya di sana 14 kilo gitu, kuat pupuknya, jadi modalnya kuat. Nah kalau kita mana sanggup lah kawan-kawan, apalagi petani kan. Jadi kita harapkan memaksimalkan pelepah itu tadi, supaya dia batangnya pun nggak mengecil. Kalau kita over pruning kawan-kawan, batangnya lama-lama mengecil. Nah kalau ini kan si bagus lah ya, antara yang pertama kali panen di bawah sampai dengan ke atas bagus, dia nggak mengecil gitu ya kawan-kawan ya. Jadi
Harapannya kawan-kawan pruning dijaga, kebersihan ancak dijaga, barulah mupuk gitu kawan-kawan. Jangan posisi masih semak udah dipupuk. Nah kalau ini bersih kan, nah, gampang kita nebar pupuknya sebelah sini kan kawan-kawan kan, yang dekat areal apa namanya tumpukan pelepah dari sini piringan terluar. Nah, jadi konsepnya gini kawan-kawan, ini kan tanaman kelapa sawitnya, dia kan ada panjang ini daunnya sekitar 4,5 sampai 5 meter lah. Nah akar itu yang punya kelapa sawit yang ini itu di sini maksimal kawan-kawan. Intinya di mana daun tertinggi atau daun terjauh, disitulah daun akar terakhir yang punya kelapa sawit itu. Jadi pohon yang ini dia di sini apanya kawan-kawan, banyaknya akarnya di 75% panjang pelepahnya dari sinilah. Nanti kawan-kawan buktikan, coba gali satu mata cangkul di sini, kawan-kawan timbang lah atau cek berapa berat atau banyaknya akar sama yang di sini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mupuk di sini, ini ada akar tapi sedikit ya kawan-kawan. Makanya kita sarankan di sini kawan-kawan ya. Oke, itu aja kawan-kawan. Tetap semangat. Ya, mulailah kawan-kawan untuk kita semangat untuk apa ya? Bekerja lah. Kalau kita di PT ini kita tetap semangat bekerja supaya apa? Berkah hasilnya gitu ya kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan yang petani ya tetap semangat untuk mengolah kebunnya, dijaga, dirawat, dibersihkan, dipupuk gitu ya kawan-kawan, sehingga hasilnya bisa menghidupi kita gitu kawan-kawan. Ya kita juga selain kerja di PT, sedikit-sedikit kita juga punya lahan ya kawan-kawan. Nanti bisa kita review-review lah. Untuk saat ini kita fokus untuk yang di PT dulu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, terima kasih. Jangan lupa kawan-kawan di like, komen-komen, di subscribe juga kawan-kawan kalau lewat di beranda kawan-kawan ya kawan-kawan ya. Itu aja ya kawan-kawan, saya sudahi. Kalau ada yang mau ditanya-tanya atau diskusi-diskusi di komen-komen kawan-kawan, di kolom komentar. Bang, review-review apa bang? Bang, gimana cara supaya buahnya banyak, pupuknya apa aja? Bang, aku kena hama ini. Bang, aku kena jamur ganoderma. Bang, aku daunku kuning-kuning, pupuknya pupuk apa bang? Cara mengendalikan gulu malalang pakai racun apa bang? Nanti kita bisa review-review guys kawan-kawan ya, untuk membuatkan rekomendasinya. Ya kebetulan kita alhamdulillah sudah berpengalaman di bidang kelapa sawit kurang lebih 12-13 tahun di bidang riset kita ya kawan-kawan. Mudah-mudahan channel ini bisa membantu para planter-planter muda ataupun petani-petani muda ataupun petani-petani yang belum mengetahui bagaimana cara budidaya kelapa sawit gitu ya kawan-kawan ya. Nah, nanti ke depan kita review kebun kita ya kawan-kawan, supaya bisa sharing-sharing juga lah bagaimana antara kebun pribadi dengan kebun PT gitu kawan-kawan ya. Itu aja, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya ya kawan-kawan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.